Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the time and the chance have given to us. We are from the first group, which consists of two people, where I myself is Delis Fatimatu Sahra and my partner is Rusli. In this video, we are going to explain the material about word-for-word translation. Tapi sebelum masuk pada materi pembahasan, ada baiknya kita mereview dulu sekilas terkait materi sebelumnya, yaitu tentang apa itu translation. So, what is translation? In basic terms, translation is the process of changing words from one language into the words in another language that have a similar meaning. Jadi, secara sederhana, kita bisa artikan bahwa translation atau penerjemahan itu adalah sebuah proses untuk mengubah kata-kata dari suatu bahasa ke bahasa yang lain yang memiliki arti yang serupa. Nah, dalam proses penerjemahan, there are various types or methods of translation that may be adapted by translators, and one of these is the word-for-word translation. So, what kind of method is this? Word-for-word translation is a method which is used to translate word one by one of source language text into target language. Jadi, word-of-word translation atau bisa kita sebut dengan interlinear translation adalah merupakan sebuah metode penerjemahan kata per kata dari bahasa sumber ke bahasa target. Jadi, ketika kita menggunakan metode ini dalam menerjemahkan sesuatu, kita hanya perlu mencari padanan katanya saja. Kata-kata dalam kalimat terjemahan harus sesuai dengan kata-kata dalam kalimat bahasa sumber. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan beberapa contoh berikut. Alright, we have 3 samples here. The first is, look, little guy, you all shouldn't be doing that. Jadi di sini ada sebuah kalimat di mana ini sumber teksnya diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa target, yakni bahasa Indonesia. Lihat, kecil anak, kamu semua harus tidak melakukan ini. Jika kita analisis pada contoh nomor 1 ini, kita dapati bahwa teks sumbernya atau ST-nya di sini langsung diterjemahkan secara kata per kata ke dalam target teksnya atau TT-nya. Kata look, misalnya, diterjemahkan menjadi lihat. Frase little guy diterjemahkan menjadi kecil anak tanpa merubahnya menjadi anak kecil. Dan terjemahan seperti ini begitu kaku dan ambigu karena kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan struktur frasa bahasa Indonesia. Kemudian mari kita perhatikan kalimat kamu semua harus tidak melakukan itu. Terjemahan yang seperti ini juga terkesan sedikit tidak wajar, bahkan tidak terlalu tepat karena kalimatnya jadi agak aneh kalau dalam bahasa Indonesia. Walaupun memang maknanya tentu masih bisa sedikit kita pahami. Tapi mungkin untuk terjemahan yang lebih tepatnya untuk kalimat tersebut seharusnya itu kamu semua seharusnya tidak melakukan itu. Nah, kalau terjemahan seperti ini, saya kira ini yang lebih tepatnya. Selanjutnya, sama halnya dengan contoh kedua dan ketiga. Kalimat I like that clever student langsung diterjemahkan secara kata per kata menjadi saya menyukai itu pintar anak. Lalu, he will go to Sydney tomorrow afternoon diterjemahkan langsung menjadi dia akan pergi ke Sydney besok sore. Nah,
Maka dari itu, hasil terjemahan dengan menggunakan metode kata per kata terkadang sangat ambigu dan kaku karena penggunaan struktur katanya kadangkala tidak dapat diterima dalam struktur bahasa Indonesia. Dan umumnya metode ini digunakan oleh penerjemah pada tahap pra-penerjemahan ketika mereka menerjemahkan kata-kata sulit. Jadi kata-katanya itu, jadi misalnya teks bahasa Inggris diterjemahkan dulu secara langsung melalui kata per kata ke dalam bahasa Indonesia, baru setelah itu si penerjemah biasanya akan menggunakan metode lain untuk menerjemahkan teks tersebut menjadi lebih sempurna. I think that's all for me, and the next material will be delivered by Rusli. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for the opportunity given to me. I'm going to continue our material today. Okay, when is the word for word translation accepted? Okay, the word for word translation will be acceptable if the structure of source text is similar to the structure of target text. Jadi terjemahan kata per kata atau word for word translation akan dapat diterima jika struktur dari source text-nya mirip dengan struktur target text-nya. We can say in the example, di sini source text-nya mengatakan bahwa I go to office every day but not on Sunday. Setelah diartikan ke dalam bahasa Indonesia, di sini target teksnya mengatakan bahwa saya pergi ke kantor setiap hari, tetapi tidak pada hari Minggu. Jadi ini sudah bisa dikatakan word for word translation karena pada source teksnya dengan target teksnya itu sudah memiliki kemiripan setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Alright, next, it's important to remember the first. In this method, the translators only look for the source language equivalent in the target language without changing the word order in the translation. Next, the second, the arrangement of words in the target text is exactly the same as the arrangement of words in the source text. Next, the third, usually this translation method result will be acceptable and accurate if the source language and target language have the same structure. Okay, the last is whereas if the structure of the two languages is different each other, the word for word translation must be avoided because the result will be not accurate and not natural. Jadi ada beberapa hal yang perlu diingat dalam metode ini. Jadi pertama dalam metode ini tuh penerjemah hanya mencari bahasa sumber yang setara dalam bahasa target tanpa mengubah urutan kata dalam penerjemahan.
Kemudian yang kedua, pengaturan kata-kata dalam teks target itu persis sama dengan pengaturan kata dalam teks sumber. Yang ketiga itu biasanya metode terjemahan ini hasilnya akan dapat diterima dan akurat. Bahasa sumber dan bahasa target memiliki struktur yang sama. Kemudian sedangkan jika struktur kedua bahasa berbeda satu sama lain, terjemahan dari word for word harus dihindari karena hasilnya tidak akan akurat dan tidak alami. Okay, I think that's all for us that we think we can present today. And next, if you have a question, you can ask us. Thank you.